Hari ini kita akan bicara sesuatu agama dan negara. Tapi dalam sekarang diskursus keindonesiaan kontemporer gini. Masalah ini sebenarnya sudah lama, tadi disampaikan itu oleh Pak Rektor, Pak Asma'i. Ini sudah berabad-abad dibicarakan. Kalau konsep dan konstruksinya sebenarnya ya sudah selesai di dalam pikiran itu. Misalnya kalau di Indonesia perdebatannya yang terbuka itu kan terjadi di awal abad itu muncul Serikat Dagang Islam Indonesia, lalu ada Partai Syarikat Islam. Itu kan dalam rangka Indonesia dan agama. Tahun 45 diputus oleh para pendiri negara, kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Beda negara agama dan negara beragama. Kalau negara agama, agama itu menjadi pedoman formal. Satu agama menjadi pedoman formal. Kalau beragama ya semua agama, tetapi nilai-nilainya masuk, nilai-nilai kemuliaannya masuk dalam kehidupan bernegara. Nah itu sudah ada. Nah yang seperti ini tahun 1845 kemudian dikonstruksikan di dalam fiqhud dusturiyah, fikih konstitusi, atau fikih siasa, fikih politik, oleh tokoh-tokoh yang belajar Islam dengan lebih akademik, lebih terbuka terhadap literatur-literatur Barat, ya seperti Mas Sukidi inilah, atau Mas Hamid inilah yang nggak sekolah tapi semua buku dibaca gitu, literatur terbuka, dikonstruksikan. Sebenarnya yang resmi itu kalau akademisi ada Cak Nur, lalu Syafi'i Ma'arif, Romo Mangunwijoyo, Gus Dur, mengkonstruksikan bahwa Indonesia itu ya bukan negara agama, tapi agama itu ya memberikan menjadi sumber-sumber nilai penyelenggaraan negara. Sehingga di situ yang dipakai, karena orang selalu kan ada hadis Nabi itu. Kalau kamu berislam dengan baik, harus ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas dari itu, kamu tidak Islam. Kan gitu. Tidak selamat lah kalau Nabi. Kalau hidupnya ingin selamat, dalam hidupnya itu ikutlah Quran dan Sunnah. Lalu, kalau gitu, negaranya harus negara Islam. Karena Nabi mendirikan negara. Maka di situ kemudian muncul konstruksi fiqhud dusturiyah, fikih konstitusi. Enggak, Nabi itu tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi itu menjadikan negara terbuka, negara kosmopolit. Kosmopolitanisme itu yang dibangun oleh Nabi, negara kesewargaan di mana setiap warga negara itu diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Dulu bahkan ada Muhairik namanya, itu orang Yahudi kan. Orang Yahudi ikut berperang dan gugur di perang Uhud bersama Nabi. Ketika ditanya, Muhairik, kenapa kamu ikut perang? Karena saya cinta tanah air saya, Madinah. Dan saya percaya Muhammad sebagai pemimpin negara. Ketika sudah badannya tertembus panah ditanya, mau enggak kamu masuk Islam? Enggak. Saya tetap ingin mati dalam keadaan Yahudi di bukit Uhud ini. Apa mau dikembalikan ke keluarganya? Enggak. Harta itu dia serahkan. Harta-harta saya serahkan ke Baitul Mal untuk membantu perjuangan Madinah. Jadi tidak ada tuh negara Islam. Oleh sebab itu ketika Nabi wafat juga saya katakan haram hukumnya mendirikan negara seperti Nabi. Wah rame itu sampai dari Amerika namanya Sabsi Ali, nanggapi coba. Saya ceramah di UGM nih bulan Ramadan yang sebelum ini, haram mendirikan negara seperti Nabi. Meskipun Nabi mengatakan harus ikuti saya, haram saya bilang. Kalau khusus negara, kenapa? Karena negara yang didirikan Nabi itu kepala negaranya Nabi. Siapa sekarang mau jadi Nabi? Kepala negaranya harus Nabi. Dia punya wewenang membentuk legislasi. Lembaga legislatifnya itu Nabi. Lembaga eksekutifnya juga Nabi.
Lembaga yudikatifnya juga Nabi, tidak ada Mahkamah Agung, tidak ada hakim zaman Nabi. Nabi sendiri kalau ada kasus. Masa mau mendirikan kayak gitu? Nggak bisa. Maka ketika Abu Bakar menjadi penggantinya disebut khalifah, pengganti. Bentuk politiknya apa? Politiknya dia pemilihan langsung lah. Umat gitu, setuju, udah Abu Bakar, bayat. Demokrasi langsung. Sesudah Nabi Abu Bakar akan meninggal, menjadi dinastik. Karena Abu Bakar kalau saya mati nanti Umar loh yang jadi pengganti saya. Itu dinasti. Monarki. Kalau Abu Bakar demokrasi langsung, Umar dinasti. Utsman juga kemudian menjadi khalifah. Umar disebut Amir, Imaroh, Imaroh. Abu Bakar disebut khalifah, Utsman kembali disebut khalifah. Tapi Ali berikutnya disebut imam. Imamah namanya, bukan khilafah zaman Ali itu. Imamah, zaman Umar itu Imaroh. Zaman Utsman dan Abu Bakar khalifah. Jadi beda-beda, saudara. Sesudah Nabi wafat itu beda-beda karena Nabi tidak menentukan sistem tertentu. Nabi tidak. Al-Quran juga tidak ada menentukan sistem tertentu. Nah ini yang kemudian dikonstruksikan oleh tadi Nurholis Majid, Gus Dur. Negara-negara yang ada di dunia itu prinsipnya sudah bisa diterima sebagai negara kaum muslimin sejauh tidak bertentangan dengan syar'i dalam pemerintahannya. Apa dasarnya? Dasarnya itu As-Sohifah Al-Madinah ya, Bapak. As-Sohifah Al-Madinah itu piagam Madinah. Itu piagam Madinah itu seperti proklamasi lah bunyinya. Coba proklamasi itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia, bangsa nih. Terdiri dari berbagai suku bangsa menjadi bangsa. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan jaya saksama dan dalam tempo dan singkat-singkatnya. Coba nih, piagam Madinah itu bunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Seperti bangsa, bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin wa yasribin. Antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy, orang Yasrib yang berbeda-beda itu. Wa man tabi'ahum dan seluruh puak-puaknya. Falahiqa bihim wa jahada ma'hum, menyatakan bersatu dan berjuang bersama. Apa itu sudah? Sama dengan proklamasi kan? Proklamasi Nabi Muhammad. Seluruh anak bangsa bersatu menyatakan kemerdekaan, berjuang bersama. Wa jahada ma'hum itu kan artinya hal-hal yang memenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu wajahada ma'hum. Jadi hebat tuh yang bikin proklamasi itu dulu. Itu hanya bahasa piagam Madinah yang dibahasa Indonesia dengan lebih indah. Sama tuh isinya. Yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika membangun sebuah komunitas yang kemudian disebut negara. Apakah Madinah itu negara? Iya. Karena Konvensi Montevideo PBB tahun 1933 itu menyebut negara itu ada kalau ada wilayahnya, itu ada Madinah, Yathrib. Ada rakyatnya, itu ada rakyatnya di situ. Yang tadi disebut bainal muslimin wal mu'minin wal musyrikin dan seterusnya yang ada di satu tuh hidup di daerah tertentu namanya Madinah, ya, dan ada pemerintahnya itu Nabi Muhammad. Itu teori tentang unsur-unsur negara itu baru resmi dirumuskan tahun 1933 di Montevideo. Tapi itu unsurnya sama dulu tadi yang dibangun oleh Nabi. Kita punya rakyat loh, kita punya wilayah loh, kata Nabi. Kita ada pemimpin loh, jangan main. Maka disebut sebagai sebuah geopolitik, pasal pertama dari konstitusi Madinah itu bunyinya wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini adalah satu geopolitik Madinah itu, geopolitik jangan main-main kata Nabi, ini pasal satunya.
Ini geopolitik di antara geopolitik yang ada di seluruh dunia.